Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonas Sutapea dengan NPM 2478246. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategis manajemen proyek untuk TI, yang dimana di sini saya memiliki proyek yang berjudul Transformasi Digital Smart Hospital System, dimana presentasi ini untuk memenuhi UTS pengganti pada mata kuliah manajemen proyek untuk TI. Mari kita mulai dengan memahami urgensi dari proyek ini, yang dimana saat ini, atau kondisi saat ini, banyak rumah sakit yang masih menggunakan pengelolaan data pasien itu secara manual. Dampaknya sangat nyata, terjadi antrean panjang, redundansi data yang membingungkan, hingga ada risiko ataupun kesalahan medis yang tinggi atau human error. Secara industri, jika kita melihat dari chaos report 1995, tercatat bahwa 31,1% proyek TI itu dibatalkan sebelum selesai akibat perencanaan yang buruk. Oleh karena itu, proyek Smart Hospital ini bukan hanya sebagai inovasi, melainkan sebagai solusi mitigasi strategis untuk menghindari kegagalan yang sama seperti case report di 1995 yang tercatat itu di 31,1%. Kemudian di slide 3, pada tahap inisiasi sini saya menyusun project charter sebagai landasan otoritas dari proyek. Nah, tujuan utamanya adalah mengimplementasikan electronic health record ataupun singkat EHR, yaitu terpusat berbasis cloud. Nah, proyek ini didukung penuh oleh Direktur Eksekutif Bidang Kesehatan sebagai sponsor yang memegang otoritas finansial. Dan juga ada manajer proyek, yaitu sini saya sendiri. Kemudian kendala utama yaitu adanya triple constraint yang ketat, di mana proyek ini dibatasi waktu selama 8 bulan, anggaran sebesar, kemudian kualitas untuk keamanan informasi. Kemudian stakeholder performance domain. Nah, sesuai dengan prinsip PMBOK, itu saya sangat memperhatikan domain pemangku kepentingan, yaitu saya sebagai membagi stakeholdernya menjadi ada dua. Ya, secara internal terdapat tim medis yang mencakup dokter dan perawat sebagai pengguna utama, yaitu end user, yang membutuhkan akurasi data diagnosa instan, serta tim IT yang berfokus dan bertanggung jawab atas stabilitas infrastruktur. Sementara eksternalnya, fokus utama kami adalah pasien sebagai penerima manfaat akhir yang mengharapkan efisiensi pelayanan serta transparansi dalam sistem billing ataupun penagihan. Nah, di slide 5 ini adalah development approach.
Nah, untuk pendekatan pengembangan, sini saya memilih model hybrid untuk mengoptimalkan hasil. Kami menggunakan pendekatan prediktif ataupun waterfall khusus untuk pengadaan infrastruktur server dan juga instalasi jaringan fisik karena jalurnya yang sudah pasti. Namun pengembangan modul perangkat lunak dan desain UI UX berdasarkan umpan balik pengguna, kami menerapkan pendekatan adaptif ataupun agile itu agar sistem dapat terus berkembang berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna selama proses pembangunan. Kemudian di slide 6, ruang lingkup pekerjaan didekomposisi secara mendalam hingga level 4 ataupun work package untuk mempermudah pengawasan. Struktur WBS kami itu terdiri dari 4 fase besar. Pertama, inisiasi yang mencakup analisis kebutuhan studi kelayakan. Kemudian ada fase desain untuk arsitektur sistem dan database. Ketiga ada fase development. Untuk pengembangan ataupun kodean modul dan integrasi API. Dan keempat ada fase testing untuk melibatkan UAT serta pengujian keamanan data. Kemudian manajemen waktu, timeline. Dalam manajemen waktu, kami mengalokasikan sumber daya secara proporsional, yaitu pengembangan sistem memakan porsi sebesar 45% dari total durasi, diikuti oleh analisis dan juga desain sebesar 20%, serta pengetesan itu di 20% dan inisiasi dan perencanaan itu 15%. Untuk menjaga akurasi jadwal, di sini saya menggunakan teknik 3-point estimation yang mempertimbangkan skenario optimis, most likely, dan pesimis agar timeline yang kami susun itu tetap realistis dan dalam menghadapi ketidakpastian. Kemudian manajemen biaya dengan total estimasi anggaran sebesar 1,5, manajemen biaya kami tidak hanya fokus pada pengeluaran rutin, tapi juga kepastian terhadap risiko. Kami mengalokasikan 2 jenis cadangan anggaran, yaitu contingency reserve untuk risiko yang sudah terindikasi ataupun non, dan juga manajemen reserve untuk perubahan skop mendadak ataupun situasi yang tidak benar-benar terduga ataupun unknowns. Kemudian quality performance domain. Kualitas adalah pilar utama dalam proyek ini. Jadi kami menetapkan target akurasi data sebesar 99,9% untuk memastikan rekam medis sinkron tanpa duplikasi antara lab, farmasi, dan juga dokter nantinya. Nah, sebelum sistem benar-benar jalankan secara go live, dilakukan user acceptance test atau UAT untuk validasi langsung oleh tenaga medis. Selain itu, standar keamanannya juga menggunakan enkripsi data dan juga pasien nantinya diterapkan sebagai regulasi kesehatan nasional.
uncertainty and risks. Nah, kami juga telah memetakan domain ketidakpastian. Risiko utama yang kami antisipasi adalah potensi kebocoran data pasien dan resistensi staf terhadap teknologi baru. Strategi mitigasi kami melibatkan change management, meliputi pelatihan intensif bagi staf senior agar mereka dapat beradaptasi serta membangun resilience sistem melalui mekanisme backup data harian ataupun redundansi untuk menjamin pemulihan cepat jika nantinya terjadi bencana. Demikian presentasi dari saya. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa tugas saya dalam manajemen proyek sudah sesuai dengan slide presentasi saya sebelumnya, slide presentasi materi sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.